Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jemaah sekalian, subuh hari ini kita akan kembali lagi mengkaji Kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sampai pada hadis 317 masih tentang bacaan ketika sholat, yaitu yang akan kita baca hadis yang bicarakan tentang bacaan setelah bangkit dari rukuk. Yaitu ketika i'tidal. Bisa dibaca hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد رواه المسلم. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika telah mengangkat kepalanya dari rukuk, beliau berdoa, artinya, Ya Allah, Rabb kami, segala puji bagimu, sepenuh langit dan bumi dan sepenuh apa yang engkau kehendaki. Engkaulah pemilik puji dan kemuliaan, segala yang diucapkan oleh hamba. Kami semua menghambakan diri kepadamu. Ya Allah, tidak ada yang kuasa menolak apa yang engkau cegah, dan tidak bermanfaat keagungan bagi yang memiliki keagungan, karena keagungan itu dari engkau juga. Diriwayatkan oleh Muslim. Baik. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia katakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu minar ruku', jika bangkit dari ruku', mengangkat kepala dari ruku', Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membaca Allahumma rabbana lakal hamdu. Yang biasa kita baca titik sampai situ. Ya, Allahumma rabbana lakal hamdu. Nah, itu mukhtasarnya, ringkasannya. Paling ringkas. Yang disebutkan selanjutnya ini tambahan bacaan. Mil as-samawati wa mil al-ardi. Ya Allah, Rabb kami, segala puji bagimu sepenuh langit dan bumi dan sepenuh apa yang engkau kehendaki. Wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du, dan sepenuh apa yang engkau kehendaki. Ahlas sana'i wal majdi, engkaulah pemilik puji dan kemuliaan. Ahakku maqalal abdu, segala yang diucapkan oleh hamba. Wa kuluna laka abdun, kami semua itu hambamu. Kami semua itu menghambakan dirimu padamu ya Allah. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ya Allah, tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang bisa. Ya Allah, tidak ada yang bisa memberi jika engkau itu cegah. Wa la mu'tiya lima mana'ta, tidak ada yang bisa menghalangi jika engkau memang takdirkan untuk memberi. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu, dan
bagi yang memiliki keagungan, karena keagungan itu dari Engkau saja. Maka tidak bermanfaat keagungan karena keagungan itu dari Engkau saja. Nah, ini yang kita pelajari bacaan ketika i'tidal. Ya, ini dari Abu Sa'id Al-Khudri, ini bacaan ketika i'tidal. Kita lihat dulu kosakata dari hadis yang ada. Mil as-samawati wa mil al-ardi. Sepenuh langit dan sepenuh bumi. Di sini maksudnya adalah seandainya pujian itu punya bentuk, maka pujian itu pada Allah itu amat banyak sekali, sepenuh langit dan sepenuh bumi. Ini cuma permisalan saja. Intinya di sini bisa dicatat, maksud pujian sepenuh langit dan bumi berarti pujian kepada Allah itu sangat-sangat banyak jumlahnya. Pujian kepada Allah itu sangat-sangat banyak jumlahnya. Bahkan kalimat selanjutnya disebutkan, wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du, dan sepenuh apa yang engkau kehendaki. Berarti pujian pada Allah bukan hanya sepenuh langit dan bumi, namun tanpa batas. Namun tanpa batas, karena sekehendak Allah. Berarti pujian itu tak terhingga. Kalau kita simpulkan pujian pada Allah tak terhingga, padahal Allah itu dipuji, berhak untuk dipuji karena nama dan sifat-sifatnya yang sempurna, nikmat yang Allah beri. Berarti nama dan sifat-sifat Allah tidak dibatasi. Ya kan? Nama dan sifat Allah tidak dibatasi karena pujian banyak sekali. Maka tidak boleh membatasi nama-nama dan sifat Allah. Nama Allah ada berapa? Nah, itu yang disebutkan dalam hadis. Nama Allah ada 99. Tis'atan wa tis'ina isman. 99 nama Allah itu miliki. Mi'a illa wahidan. Ada 100 kurang 1. Berarti 99. Ini yang para ulama maksudkan untuk orang yang ketahui, pahami, amalkan nama-nama tadi. Namun aslinya nama Allah itu lebih daripada 99. Bahkan ada kata ijma' dari Imam Nawawi bahwa para ulama itu sepakat kalau nama Allah itu tidak dibatasi jumlahnya. Jadi dicatat di situ. Nama Allah tidak dibatasi jumlahnya. Bahkan ada yang sebut 300, ada yang sebut 1000 nama gitu. Kita cuma tahu 99 saja. Kalau kita cuma tahu 99, itu pun dilakukan, dihafalkan, nyanyikan gitu. Cuma kayak jadi ritual saja. Dan ritual nggak buat jadi apa-apa begitu. Cuma wes hafal sudah, mulai kajian hafal, ayo bapak ibu-ibu ayo hafalkan Asmaul Husna. Setelah itu mau ngapain? Sudah nggak ada apa-apa. Cuma jadi rutinitas ritual amalan. Ya, sama seperti kita dengan bacaan tasbih, takbir, tahlil, tahmid, cuma jadi ritual amalan. Pengennya gayeng dengan zikir pokoknya. Bareng-bareng. Bawa faedah enggak? Oh enggak. Cuma ramaikan suasana saja. Ilmu dapat enggak? Enggak juga. Wong cuma baca bareng-bareng sambil nyanyikan kok. Iya kan? Faedahnya apa coba? Tambah iman jadi tambah? Oh belum tentu juga.
Buat dia jadi paham nama-nama Allah, wong dia nggak tahu artinya kok. Buat dia itu amalkan konsekuensi-konsekuensi dari nama tersebut juga tidak. Lantas Allah dipuji dengan pujian yang sempurna tak terhingga juga tidak. Memang kebanyakan kita itu kalau di tempat kita itu kebanyakan gitu, cuma jadikan zikir jadi ritual, ya. Terus orang paham, nggak direnungkan artinya, nggak direnungkan faedahnya, cuma jadi pokoknya tak baca, ya ulang-ulang saja, cuma mau baca, nggak mau renungkan, akhirnya baca sampai 1000 kali, ya baca sampai 10.000 kali, atau angka cantik 999, nah kalau nggak mau angka bulat, angka cantik 333. Apa 123. Angka-angka kadang dibuat-buat saja, nggak ada tuntunan. Padahal paling maksimal Rasul itu kalau baca zikir ya 100. Istighfar sehari itu berapa? 100. Di bawah itu ada 70. Di bawah itu ada 10. Ada yang pakai 7, ada yang pakai 4, ada pakai bilangan 3. Jadi di sini menunjukkan bahwa pujian pada Allah itu tak terhingga. Pujian pada Allah sepenuh langit dan bumi, pujian pada Allah itu sekehendakmu ya Allah. Berarti tak terhingga. Lalu disebutkan ahlas sana'i wal majdi. Engkaulah pemilik puji dan kemuliaan. Berarti kesimpulannya Allah itu pantas untuk dipuji. Dengan pujian yang sempurna dan sanjungan sempurna, pujian sempurna hanya untuk Allah. Allah pantas dipuji dengan pujian sempurna. Juga Allah itu pantas diagungkan dengan pengagungan yang mulia. Maka makhluk itu manusia tidak boleh disanjung-sanjung berlebihan. Wah Pak, kebaikanmu itu banyak sekali, sepenuh langit dan bumi kebaikanmu itu. Oh nggak boleh. Kamu telah berjasa bagi umat ini, sangat banyak sekali jasa-jasamu. Oh tidak boleh, pada manusia nggak boleh. Kalau bagi Allah boleh nggak? Oh sangat-sangat boleh, dianjurkan sekali. Bagi manusia nggak boleh, sanjung tinggi-tinggi nggak boleh. Disanjung tinggi apa resikonya? Tergelintir. Apa? Sombong. Oh iya memang aku ki wonge kaya ngene kok. Omok tenan kuwi. Wis naik. Nanti kalau Allah sungkurkan dia balik. Awas sombong gitu, naik derajatnya. Naik pujiannya. Satu waktu Allah cuma kasih apa coba? Dikasih flu. Wong sombong gimana coba? Kelepek sudah. Cuma dikasih apa? Flu aja. Tadi sudah disanjung tinggi-tinggi, dikasih flu aja sudah. Dia mau ngapain? Lawan flu saja nggak bisa. Iya kan? Langsung gerumeneng, weh. Itu baru dikasih satu. Belum kasih sesuatu yang hilang, sudah dia diam lagi. Dompetnya hilang, motornya hilang, sudah. Jatuh tadi sombong langsung jadi jatuh. Ada sesuatu yang hilang sudah jadi jatuh lagi. Maka nggak pantas dipuji-puji tinggi. Maka kalau mau muji orang, nanti nggak boleh di hadapannya langsung. Kata Nabi SAW, mending dilempar dengan apa? Pasir. Muka orang itu tadi yang puji-puji berlebihan itu. Nggak senang. Karena buat orang itu jadi apa? Naik. Bangga. Nggak jadi tawadhu. Yang pantas untuk dipuji tinggi ya Allah. Yang pantas diagungkan juga dengan pengagungan yang mulia juga Allah. Ahaku maqallal abdu. Jadi dan kemudian segala yang diucapkan oleh hamba, wa kulluna laka abdun, dan kita semua itu menghambakan diri kepadamu. Nah, maka ditulis lagi, kita semua ini menghambakan diri pada Allah.
Kita itu semua menghambakan diri pada Allah. Dan nanti pada hari kiamat semua datang dengan status sama. Abdun, hamba. Catat itu. Dan semua nanti pada hari kiamat datang dengan status sama. Apa? Abdun, hamba. Surat Maryam ayat 93. In kullu man fis samawati wal ardi ila ati rahmani abda. Semua yang ada di langit dan di bumi nanti akan mendatangi Ar-Rahman, mendatangi Allah yang Maha Pemurah dalam keadaan statusnya apa? Abdan. Apa abdan? Hamba. Hamba itu kata kasarannya budak. Semua tunduk kepada Allah itu. Mau presiden sama, hamba statusnya sama. Gubernur sama. Mau kepala di perusahaan mana, direktur, manajer sama. Itu sama, disamakan nanti dengan wong buruh, wong tani. Ya, statusnya sama itu. Pada hari kiamat cuma jadi abdan saja. Ati rahmani abda. Semua yang di langit dan di bumi itu sama. Kemudian dibedakan cuma takwa aja. Ya. Pakaiannya apa-apa nggak pengaruh sama sekali itu. Mobilnya nggak ngaruh, motornya nggak ngaruh, rumahnya nggak ngaruh. Datang semua dalam bentuk apa? Dalam status apa? Abdan. Karena dikatakan sini wa kulluna laka abdun. Kita semua ini hamba. Artinya kita semua menghambakan diri kepada Allah. Terus disebutkan la mani alima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Tidak ada yang menghalangi la mani alima a'taita, apa yang engkau beri, wala mu'tiya lima mana'ta, tidak ada yang bisa memberi jika engkau cegah, wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu, tidak manfaat kemuliaan dari orang-orang yang punya kemuliaan. Berarti faedahnya adalah kalau Allah memberi tidak ada yang bisa mencegah. Kalau Allah cegah maka tidak ada yang bisa memberi. Nih kita harap-harap juga sama. Harap A. Mau harap rizki A ini. Allah takdirkan itu kamu gak dapat. Mau dia berjuang cari rizki A ini juga gak dapat. Mau orang lain beri rizki A ini juga padanya juga gak mungkin dapat. Kalau Allah cegah. Allah takdirkan itu tercegah maka tidak mungkin dapat. Karena sudah Allah cegah, gak ada yang bisa lawan itu. Sama ketika Allah beri rizki A ini kamu akan dapat. Yang lain itu cegah. Ya, yang lain itu cegah untuk dapat itu, halang-halangi. Mungkin ada orang yang gak senang, hasad, iri, dengki, cemburu. Halang-halangi itu juga. Tetap kalau Allah takdirkan itu dapat, tetap akan dapat. La mani lima ataita wala mu'tiya lima mana'ta. Jadi semua tergantung pada qadha atau takdir Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Kemudian faedahnya lagi dari la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Orang yang kaya, mulia,
tidak bisa memberikan manfaat apa-apa di hari kiamat kecuali dengan amal ketaatan. Kecuali dengan amal ketaatan. Maka kekayaan yang baru manfaat kalau itu diwujudkan dalam bentuk taat. Maka tugas kita itu bukan tumpuk kekayaan, tugas kita itu manfaatkan kekayaan untuk jalan ketaatan. Ya, kekayaannya dimanfaatkan untuk jalan ketaatan. Ini saya salurkan nanti untuk apa ini? Nafkah. Nafkah wajib mboten? Wajib. Wajib. Istri dinafkahi, anak dinafkahi. Lalu salurkan lagi pada zakat. Sudah terpenuhi nisab, sudah terpenuhi haul. Terus salurkan lagi untuk sedekah sunnah. Ya, dia salurkan itu untuk jalan-jalan kebaikan. Ada nanti dia suatu waktu jadi kewajiban atau sudah mencukupi untuk kurban. Berapa sekarang harta cukup untuk kurban? 2 juta pun cukup. Pun kambing 1. Ora pelit-pelit. Ya. 2 juta tiap tahun apa? Kurus tahun pisan, seumur hidup. Oh tiap tahun 2 juta ada terus ya 2 juta. Pelit-pelit. Punya kelebihan lagi, iso umroh. Apa iso nabung haji? Nabung. Punya simpanan 25 juta, nabung itu nunggu berapa tahun? 20 tahun. Ya daripada enggak berangkat. Nunggu. Mau cepat ya plus. 300 juta. Langsung mangkat. Furoda namanya itu. Ya, kalau orang sanggup ya reguler. Sabar. Kalau sudah waktunya sudah nabung, namun kok qadarullah dipanggil oleh Allah ya sudah. Engkau anaknya yang badalke gantikan, namanya badal haji. Yang penting anaknya apa keluarganya ini sudah haji, bisa gantikan. Umroh juga demikian. Maka orang yang kaya tidak beri manfaat apa-apa kecuali tadi itu diwujudkan ketaatan itu. Ketaatannya apa? Nafkah ada enggak? Yang wajib dari harta tadi zakat, ada kurban, ada umroh, ada haji. Terus setelah itu untuk sunnah, bangun masjid, wakaf, sedekah jariyah, ya, bantu wong miskin, bantu wong susah. Namun jadi ahlus sedekah itu nggak penting kalau nggak ada amal ibadah sholat. Nggak penting juga kalau ya ilmu juga nggak ada. Akhirnya jadi mubazir harta yang ada. Mau jadi ahlus sedekah ya ibadah penting sholat dulu. Saat ini boleh nggak ikut kurban namun wongnya ora sholat, yang dikon sholat. Mau jadi ahlus sedekah, ahli kurban, sohibul kurban, wajib sholat. Sholat lebih wajib daripada kurban. Kurban hukumnya sunnah. Sedangkan sholat hukumnya apa? Wajib. Kurban itu sunnah, jumhur. Kebanyakan ulama. Abu Bakar, Umar itu pernah tidak berkurban, padahal punya harta. Makanya mereka menganggap itu tidak wajib. Ya, karena menganggap tidak wajib. Namun yang punya kecukupan, kata Imam Syafi'i, tetap berkurban. Ya, kata ulama Syafi'i, minimal satu rumah itu ada yang berkurban tiap tahun. Ya, ada yang berkurban. Walaupun tadi itu cuma 2 juta rupiah, 2 juta cukup. Itu yang ditunaikan untuk kurban. Terus faedah selanjutnya lagi, bacaan tadi itu adalah bacaan setelah ruku atau iktidal. Yaitu dibaca setelah ruku bagi imam
makmum maupun orang yang sholat sendirian. Imam baca tadi Allahumma rabbana lakal hamdu ala sana'i wal Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasita min syai'in ba'du ala sana'i wal majdi dan seterusnya. Imam baca, makmum juga baca, orang yang sendirian sholat juga baca. Adapun tentang bacaan yang kemarin kita sebut Sami Allahu liman hamidah, sebagian ulama katakan itu cuma imam dan orang sholat sendirian saja. Namun yang tepat Sami Allahu liman hamidah tetap berlaku untuk imam, untuk makmum, untuk orang yang sholat sendirian. Demikian pendapat Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i. Maka dia baca lengkap, makmum juga. Sami Allahu liman hamidah, Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du ala sana'i wal majdi ahqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Makmum juga baca sama, kecuali imam sudah sujud, turun sujud, dia jangan lama-lama berdiri, akhirnya telat saking imam. Sama seperti kemarin kita bahas doa ketika sujud itu loh. Doa ketika sujud tidak boleh telat saking imam. Sama bacaan ketika kita itu berdiri i'tidal juga tidak boleh lama-lama. Kalau imam sudah sujud ya kita turun sujud. Nah sekarang kita pelajari sujud. Lihat hadis 318. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an asjuda ngala sab'ati a'zumin ngalal jabhati wa asyara biyadihi ila anfihi wal yadaini war rukbataini wa atrafil qadamaini muttafaqun alaih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk bersujud di atas 7 tulang. Pada dahi beliau menunjukkan dengan tangannya pada hidungnya, kedua tangan, kedua lutut, dan ujung-ujung jari kedua kaki. Muttafaqun alaih. Lihat, ini anggota-anggota sujud. Saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin. Aku diperintahkan sujud pada 7 anggota. Alal jabhah. Pertama itu pada dahi, jidat. Wa asyara biyadihi ila anfihi, diisyaratkan hidung. Berarti dahi kali hidung jadi setunggal. Ya, ini jadi satu. Enggak boleh cuma dahinya saja, hidungnya enggak kena. Terus yang kedua dan ketiga, beliau ketika itu menunjukkan lagi kedua tangan, wal yadain, kedua tangan, telapak tangan. Terus warukbatain, dan kedua lutut kanan kiri 4-5. Lalu wa atrafil qadamain, dan ujung-ujung jari kedua kaki. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Situ ada tambahan wala nakfitu siyab wala sya'ra, dan tidak mengumpulkan kain dan tidak mengumpulkan rambut di riwayat yang lengkapnya. Maksudnya kalau sholat ki ora dilipat-lipat. Itu pas sholat nih jangan kumpulkan kain. Nah ini nih, jangan kumpulkan, ini namanya nih. Ini kumpulkan. Kegedeannya dipotong. Kalau mau sholat ya diturunkan ini. Anjing. Tuh. Termasuk celana. Goreng tukang jahit, termasuk celana juga sama. Maka yang aman di atas mata kaki, orang jelinting. Sudah, cari tukang potong celana nanti potong itu.
Kalau nggak ada biaya nanti tak biayai itu. Nah itu orang dilinting-linting kau yang mana tuh Pak? Kalau ngaji orang apa-apa sholat. Kalau nggak sholat nggak apa-apa. Ya, kalau sholat jangan dilinting tadi. Yang panjangnya segini ya sudah segini gitu. Yang segini ya sudah segini. Nah, itu lanjutan hadisnya. Nah tadi diperintahkan umirtu, aku diperintahkan. Diperintahkan siapa? Diperintahkan oleh Allah untuk sujud pada 7 anggota tadi. Nah aku diperintahkan berarti ini wahyu. Maka bisa ditulis faedah yang pertama, sabda Nabi SAW itu wahyu dari Allah. Ya, sabda Nabi itu wahyu dari Allah. Umirtu tadi, aku diperintahkan. Siapa yang perintahkan? Allah. Berarti sejatinya tadi sabda ini Allah perintahkan langsung. Oh, wahyu berarti. Itu wahyu. Namun bedanya hadis itu lafaznya dari Kanjeng Nabi. Kalau Al-Quran itu Jibril dengar langsung dari Allah. Ya, Allah kalam berbicara. Jibril dengar persis tadi seperti apa yang Allah ucapkan, sampaikan pada Nabi Muhammad SAW. Itu pun sama dengan yang Jibril dengar langsung dari Allah. Jadi nggak ada yang diubah-ubah ini, jalur ini nggak ada yang berubah ini. Itu kalam semuanya. Makanya menurut Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Quran itu kalamullah ghairu makhlukin, bukan makhluk. Karena apa? Allah ucapkan langsung, yang dengar siapa tadi? Jibril sampaikan pada Nabi Muhammad SAW. Plek sama seperti yang didengar langsung tadi Jibril itu. Karena kalau orang nuduh, wah Jibril ini masalah nih Jibril ini. Jibril kayaknya cuma dengar terus dia buat dalam bentuk ungkapan, sampaikan pada Nabi Muhammad. Maka yang sampai pada Nabi Muhammad itu bukan persis yang dari Allah. Sama saya ngomong di sini, ya, situ dengar. Wah, namun disampaikan dengan makna. Terus dia buat kalimat sendiri, sampaikan pada yang lain. Wah, ini namanya itu menuduh Jibril itu macam-macam. Iya kan? Menuduh Jibril macam-macam. Dia nggak amanat lagi. Padahal amanat nggak Jibril? Amanat. Nabi Muhammad SAW juga amanat. Nyampaikan lagi pada kita. Jadi bedanya hadis dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu lebih sakral lagi. Sehingga kalau mau baca Al-Quran, ta'awudz dulu. Ada adab-adab. Ada Al-Quran, dimuliakan. Tidak diletakkan di lantai Al-Quran. Ya. Ada orang kan gak paham, taruh Al-Quran di lantai, sholat. Dinaikkan itu Al-Quran. Itu isinya kalamullah itu. Firman Allah. Bukan benda. Bukan makhluk itu yang ada isinya di situ. Terus faedah yang lainnya lagi, wajib sujud dengan 7 anggota. Dan tidak boleh ada satupun yang terangkat. Contohnya apa yang terangkat? Hidung. Namun kalau awal sudah kena lantai, tadi hidung, terus dia angkat sedikit, pas tengah-tengah, jadi awalnya jidatnya sudah, terus hidungnya juga, terus tengah-tengah dia angkat, sudah terpenuhi rukun. Paham ya? Jadi nggak mesti dari awal sampai akhir itu ini terus. Seandainya ada yang terangkat gitu, tengah-tengah awalnya sudah nempel ini ke lantai, maka sah. Ora pesek nih, ini kan menurut Pak Sudar wae. Pendapat Pak Sudar tertolak. Orang masuk akal.
Jadi yang dimaksudkan tadi kalau terpenuhi wajib berarti cuma awal. Sudah kena plek. Seandainya dia tidak lanjut sampai akhir, sah. Mau pertahankan sampai akhir sujud ya sempurna. Dan kalau itu terangkat, set, sah. Yang penting kena. Itu. Jadi bukan pertahankan dari awal sampai akhir itu maksudnya. Untuk rukunnya. Terus faedah yang berikutnya lagi, yang namanya sujud dengan meletakkan anggota pada lantai atau tanah, meskipun tidak terbuka, meskipun tidak terbuka. Tahu maksudnya? Nih pecis ya. Ini tadi kan kena J. Iya toh? Nah, ini kan kena. Harus kena lantai kan? Jadi kan gini pecisnya. Gitu misalnya. Ya, misalnya. Nah. Ini ketutup sampai sini. Jidatnya kan enggak. Iya toh? Nah, ini enggak nempel langsung. Tadi kaidahnya apa? Namanya sujud, cuma meletakkan itu di lantai. Meskipun tidak terbuka. Namun kan ini kan kita sudah katakan, ini sudah kena lantai ini. Walaupun tadi terhalangi pecis nih loh. Paham? Sama seperti jenengan tadi ada lutut. Lututnya terbuka enggak? Lutut terbuka enggak? Enggak. Terhalangi kain kan? Ya kan memang aurat juga tutup. Namun kan kita sudah sebut sujud. Lututnya sudah kena lantai. Paham ini? Sama juga dengan ibu-ibu, kaki kan mesti tertutup. Iya toh? Kakinya tertutup. Kakinya itu ketika sujud, ujung kakinya kena rukuhnya mungkenanya. Sah. Tidak disuruh buka. Buka malah masalah dia. Paham ini? Jadi yang namanya sujud itu letakkan anggota sujud tadi ke lantai, ya, tidak disyaratkan harus terbuka. Kasyaf, terbuka, enggak. Dalilnya lagi yang lain. Sini saya bacakan dalilnya dari Hasan, yaitu katakan, kanal qaum yasjuduna alal imamati wal qalansuwa wa yadau fi kammihi. Dulu itu orang-orang sujud ada imamah, ada qalansuwa, dan tangannya itu fi kammihi, di dalam ini lengan. Tangan dalam lengan. Sini ya. Tangan dalam lengan. Maaf, lengan ini, lengan baju. Tangan dalam lengan baju. Berarti kan ketutup. Terus kena pas sujud? Terhalangi enggak? Terhalangi. Mungkin yang ini ya, kadang orang kedinginan gitu, dia panjangkan gini. Nah, ini biar aman gitu ketika sujud. Boleh. Di sini ada riwayat yang menyebutkan kayak gitu. Ya, dikatakan tuh orang-orang dulu. Ada juga dalilnya. Ya. Ini dalam riwayat Bukhari, kunna nusalli ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi syiddatil har. Kami pernah sholat bersama Rasulullah SAW dalam keadaan cuaca panas. Fa idza lam yastati ahaduna ayyumkina jabhatahu minal ard basata saubahu fasajada alaihi. Kami dulu itu sholat bersama Rasulullah SAW keadaan cuaca panas sekali. Dulu itu kan berarti terbuka kan? Apa resikonya? Wah, jidatnya masalah kalau sujud ini. Maka salah seorang di antara kami itu kadang tidak mampu sujud dengan menempelkan jidatnya itu ke lantai. Maka yang dilakukan adalah dia ambil kain untuk nutupi jidatnya tadi. Terhalangi enggak?
terhalangi. Terhalangi apa? Kain. Tadi sebut itu tangan, telapak tangan J. Tadi ini disebut dengan ya kain pada jidatnya supaya jidatnya aman ketika sujud. Dia halangi, ambil kain mungkin nutupi ini gitu bisa. Untuk nutupi, ada yang halangi, nggak langsung. Menunjukkan juga bolehnya hal itu. Kata Ibnu Hajar, fi isyaratin ila anna mubasyaratil ardi inda sujud huwal asal, li'anna ala kabasat as-saub bi adamil istita'ah. Asalnya memang nempelkan langsung kalau jidat, namun kalau enggak ada yang halangi enggak masalah. Kemudian faedah yang lainnya lagi. Yang tadi saya singgung tambahan riwayat, dilarang menggulung kain saat sholat. Menggulung kain saat sholat, lengan baju ataupun celana. Allahu a'lam bishawab. Selesai. Ada pertanyaan? Monggo silahkan. Wonten. Oh, Pak Sudar. Pertanyaan yang pertama tentang nama-nama Allah tadi. Nama-nama Allah, Asmaul Husna. Biasanya kalau di lokal besar atau di kampung itu nama-nama Allah Asmaul Husna itu ditulis di tepi jalan atau di lapangan itu biar orang itu kalau berjalan atau bagaimana itu biar menghafal atau membaca. Apa itu ada kebenarannya? Ya, yang penting jaga. Yang kedua Ya tidak perlu juga Pak Sudar. Biasa saja, yang penting ada di Al-Quran, sudah ada sering ada di cover-cover itu, sudah cukup. Gak perlu seperti itu. Ya biarin aja, rasa diurus. Nanti masalah, nanti diurus-urus lagi. Nggak usah, itu yang sudah punya orang, Pak Sudar nggak usah. Proses ngurus liane tuh. Jadi kan ngurus diri sendiri aja. Oh saya enggak. Yang itu sudah ya biarin, dia punya keyakinan sendiri. Yang kedua itu saya sering melihat orang sholat itu karena kepingin nempel kain lututnya maka celananya malah disobek. Itu Ora kuwi baru memang sobek kuwi. Ya sik nganggo jeans itu paling. Iya, boten. Enggak ada itu cuma anak-anak nakal aja itu. Iya remaja dewasa itu ya yang nganggo jeans ya toh. Tengahnya dibolongin kan lutut kan? Itu bukan maksud untuk sholat biar kena langsung, enggak, itu mau kerjaannya kok. Enggak harus tinggal sholat. tahu sendiri tiap hari itu jaga dengan saya. Iya bilang dia, mbok celananya ki nganggo sarung meneh toh, gitu. Wajibnya dia harus lututnya. Gue aliran tarekat mana lagi itu ngeyelan, gue rasa diurus Pak gue. Tak kira anak pang, kalau anak pang itu celananya kayak gitu Pak. Itu bukan maksud dia mau sholat biar celananya bolong gitu, enggak. Emang celananya kayak gitu dia. Suruh pakai sarung lagi kalau sholat. Terus? Masih boleh lagi? Nggak boleh. Cukup. Nah, saya nanya gitu. Dibatasi aja. Terakhir. Engkau Saya mau tanya tentang manusia itu kan difahamkan oleh akal. Bagaimana membenarkan akal manusia dan manusia itu ada kebenaran? Apakah akal ini manusia punya akal ini apakah harus cari dalil? Dalilnya bagaimana Pak? Dalil tunduk sama akal. Atau akal tunduk sama dalil. Karena mencari kebenaran manusia itu mencari. Mau cari benar ya berarti akalnya ditundukkan, dalil yang menang. Tidak hanya apa nafsu akal tapi perlu dalil Pak. Iya iyalah. Kalau syariat harus dalil.
Akal cuma jalan berpikir, namun ketika akal bertentangan dengan dalil, dalil menang. Ya. Langsung mau. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendapati kasus pernikahan di masyarakat. Sebelum pernikahan calon suami itu Nasrani, kemudian yang calon istri itu Islam. Kemudian si calon suami sanggup masuk Islam. Setelah menikah dengan Islam, kemudian Kembali Nasrani lagi. si suami itu kembali Nasrani. Bagaimana itu pernikahan tersebut? Batal. Nikahnya jadi batal. Setelah itu kalau masih hubungan, zina. Jadi pisah. Gitu resikonya. Ini cuma akal-akalan sih laki-laki itu. Iya kan? Nanti ujung-ujungnya dia mau ngajak istrinya juga mau masuk Nasrani lagi. Anak-anaknya juga. Bermainan. Ya lagi. Ya. Lanjut lagi. Allahumma rabbana lakal hamdu. Terus thayyiban mubarakan fi gitu. Enggak. Oh, dilanjutkan kurang berarti. Berarti enggak lengkap. Itu kalau mau baca sampai syai'in ba'du, lanjutannya sampai Allahumma la mani'a itu. Lanjutkan sampai akhir. Kalau yang setengahnya itu rabbana lakal hamdu, bukan thayyiban mubarakan fi. Sampai situ. Kalau mau nambah lengkap, nah itu tadi mil as-samawati dan seterusnya. Itu baca lengkap. Sehingga plak seperti Nabi yang ngajarkan. Kalau dia potong tengah, seperti sebagian doa iftitah itu kan ada yang potong-potong tengah itu. Yang Allahu Akbar kabira itu. Itu sebenarnya nggak rampung itu. Dia cuma pakai separuh. Padahal masih panjang lagi. Kalau Allah mau bait-baini itu sudah lengkap. Yang orang-orang sini hafal. Tapi yang pakai Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wasila. Terus ini wajah tuh. Nah, itu gabung dengan ini wajah tuh gabung dengan dua iftitah lain. Padahal yang pertama itu tadi itu urung lengkap, wes gabung. Itu kalau pakai Allahu Akbar ini sudah lengkap. Itu plak satu hadis. Ya kan? Ada yang pernah hafal itu dah? Nah, kalau saya nggak pakai itu. Ya Allah Akbar ini itu sudah lengkap itu. Nah, lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Ustaz. Tadi diterangkan bahwa ketika sujud itu tidak boleh mengangkat dari salah satu arah yang Tidak boleh. mengangkat. Kalau ngangkat pas tengah-tengah boleh. Kalau ngangkatnya dari awal tidak boleh gitu. Misalnya pas sujud dilarangnya itu di situ ada bau kencing, kemudian pada itu lagi sujud yang pertama terus geser itu gimana? Boleh. Karena keadaan dia darurat untuk geser tadi karena situ ada najis. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita cukupkan, insyaallah kita lanjut lagi pada pertemuan berikutnya. Namun yang pekan depan had lagi ya, saya ngisi di Wonosari. Ada Bulughul Maram, Kitabul Jami di sana. Mau ikut ya ke Wonosari? Kalau arak melu. Bar kuwi nyoto. Oh, telat ngari. Kira telat apa? Kudu tekan setengah pitu kok neng kono. Terus itu nyoto. Kalau mau ikut, nanti ada bis dari sini, nanti tak siapkan. Nanti nyoto di Bahan itu loh. Lantas mboten Bahan. Sudah?
sudah mikir ini aja, ngarit aja wis rasa mangkat ora apa-apa. Sudah cukupkan, besok lagi. Barat lagi atau apa? Oh pas Idul Adha itu. Iya dah. Adponnya itu pas Idul Adha ya? Iya Idul Adha. Kajian adponnya September berarti. Kesini ngaji adpon, tapi belah sapi, gitu. Orang mungkin Pak Suter. Kita cukupkan, bagi-bagi manfaat. Setelah ini jangan lupa untuk salat isyraq kali rakaat. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.